Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju bihan najata yawma an alqah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Safiyuhul Mustafa wa khaliluhul mujtaba. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, suatu kebahagiaan dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di maghrib ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana ketaatan, walaupun singkat antara maghrib dan isya, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi anugerah dengan ilmu yang bermanfaat, berbuat dengan amalan yang salih, dan semoga apa yang kita dengarkan dan semoga apa yang kita dengarkan di pertemuan hari ini bermanfaat untuk semuanya, membawa kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tema pembahasan yang diminta di pertemuan ini adalah sebuah pembahasan yang penting yang berjudul Jalan Keselamatan. Kita semua ini tidak ada seorang muslim ataupun muslimah kecuali dia menghendaki keselamatan. Pasti ingin selamat di dunia dan di akhirat. Kita ingin diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini, diberkahi pada amalan sehingga kita keluar dari dunia dalam keadaan selamat. Kemudian di hari kiamat kelak kita berharap semoga digolongkan kepada mereka yang Allah berfirman kepadanya, udkhuluha bisalamin aminin. Yang di Terangata, di kita lepas dulu. Yang di Terangata. Maju ke sana. Jadi kepada penduduk sorga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian semua ke dalam sorga itu dengan penuh keselamatan, dalam kondisi memperoleh keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu keselamatan ini adalah pokok perkara, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa manusia kepada keselamatan itu sendiri. Allahu waliyul ladzina amanu
yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah wali orang-orang yang beriman yang mengeluarkannya dari kegelapan menuju kepada cahaya. Menuju kepada cahaya. Dan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam ini, dijadikan agama mereka ini adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Kadang amalan sedikit diberi pahala yang berlipat ganda. Dari sebuah niat yang baik, Allah Subhanahu wa taala wujudkan di belakangnya kebaikan yang sangat banyak pula. Dan ini dari anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam ini. Karena itu ditunjukkan kepada mereka jalan-jalan keselamatan. Sangat mudah. Di antara jalan keselamatan itu, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabatnya yang bernama Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, man najat?" Wahai Rasulullah, apa jalan keselamatan itu? Apa jalan keselamatan itu? Ini pertanyaan sahabat ini wajar ya, karena memang kita semua hidup untuk mencari keselamatan. Iya. Sampai seorang sahabat Arabi, orang Arab Badui, itu pernah menghadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di jalan, dia pegang untanya. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari api neraka." Iya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang mengajarkan kepada sebagian sahabat amalan-amalan dari rukun-rukun Islam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, saya akan laksanakan ini, tidak saya tambah. Cuma ini saja." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aflaha in sadaqa aflaha." Atau dakhalal jannah. Kalau dia jujur dalam ucapannya, dalam prakteknya, maka dia akan beruntung, dia akan masuk surga. Jadi semua orang itu mencari jalan keselamatan. Dan dari kecerdasan sahabat ini, dia tanya kepada Nabi, "Man najah?" Apa jalan keselamatan ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan 3 hal. Iya, dalam hadits ini disebut 3 hal saja. Karena orang itu yang penting dia pegang dari Nabi sesuatu, dia pegang, dia laksanakan, itu kebaikan yang besar. Daripada dia dengar banyak hal, tapi banyak yang didengar, banyak juga yang lepas. Sedikit yang dia amalkan. Iya. Mending dia dengar sesuatu sedikit, 3 perkara, tapi dia amalkan 3 hal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Amsik alaika lisanak. Wal yasa'ka baituk. Wabki ala khati'atik." Jalan keselamatan itu kata Nabi, kata beliau, peganglah lisanmu itu, tahan lisan kamu. Kemudian yang kedua, hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kamu selalu menangisi kesalahan-kesalahan kamu sendiri. Nah, ini 3 jalan keselamatan di dalam hadits ini. Dan ini luar biasa ya kalau diamalkan oleh seorang muslim dan muslimah. Iya. Itu akan membawanya kepada banyak pintu kebaikan.
membukakan untuknya ketaatan-ketaatan yang bisa membawanya ke sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amsik alaika lisanak. Tahan lisan kamu itu. Jadi lisan itu kalau dipergunakan, pergunakan pada yang baik. Pada membaca Al-Quran, pada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kalau dia bertutur kata kepada manusia, dia berucap yang paling indahnya. Senang orang dengarkan. Kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada hamba-hambaku, hendaknya mereka berucap yang terbaiknya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucaplah ucapan yang lurus. Ucapan yang baik, terkontrol. Iya. Ucapan yang baik dan terkontrol. Diperintah. Dan itu jalan keselamatan. Dia tidak berucap hal yang mengganggu dosanya. Dia tidak mencaci maki umat Islam. Dia tidak menggibai orang. Dia bicarakan keburukan manusia. Dia tidak mengadu domba. Tidak mengadu domba. Dan itu sifat seorang Muslim. Karena itu dihafal oleh para sahabat. Dari Nabi ucapan yang sama. Banyak sahabat yang menghafalnya. Karena banyaknya Nabi SAW mengulangi makna-makna ini. Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka pelihara lisan itu. Nah sekarang ini masalah juga ya di masa modern ini. Masalahnya lisan itu, ujung lisan sekarang berada di ujung jempol. Ada di ujung jari nih, jari jempol. Kalau ada apa-apa di ininya, memang dia tidak ucapkan pakai lisannya. Tapi lisannya jadi jempolnya. Dia tulis semua komentar di di media sosial, di WA-nya, di ini, macam-macam. Ya. Kadang dia beri kalimat-kalimat, kalau dipukul mending orang dipukul. Satu kali pukul mungkin setahun, 2 tahun dia sudah lupa. Tapi ini disikat hatinya sepanjang dia hidup, tidak pernah dia lupa. Nah, itu namanya menyakiti umat Islam. Itu mengganggu manusia namanya. Walladzina yu'duna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti kaum muslimin dan muslimat tanpa dosa yang dia lakukan, dia telah menyandang sebuah dosa besar dan kedustaan. Iya. Telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang besar. Subhanallah. Apalagi kalau dia membicarakan orang-orang yang berilmu, terlebih besar lagi dosanya. Apalagi kalau dia menyakiti pemerintah. Ini paling banyak menggibai pemerintah. Ya beginilah, begitulah. Seakan-akan kalau dia jadi pemerintah, dia bisa lebih hebat dari pemerintah yang ada. Ya. Nah, itu dijaga lisan itu. Makanya kalau mau selamat, kata Nabi, amsik alaika lisanak. Jaga lisan kamu itu. Bukan saya yang bilang, itu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau Nabi hidup, ada di depan kita, kemudian Nabi bilang kepada kita, kamu jaga lisanmu. Apa yang kita lakukan? Kita pelihara baik-baik. Jangan menyakiti orang lain. Iya. Dijaga lisan itu. Amsik alaika lisana. Kemudian yang kedua, dari sebab keselamatan, kata Nabi SAW, waliyasa'ka baituk. Hendaknya rumahmu itu menjadi lapang bagimu. Ya kalau tinggal di rumah,
Dia merasa lapang rumahnya itu. Walaupun rumahnya sempit. Dia merasa lapang di rumahnya. Kenapa? Nah, ini banyak pintu ibadah di sini. Pertama, dia punya pintu bersyukur kepada Allah. Ya syukuri nikmat Allah. Ya rumahnya walaupun sempit di pandangan orang, ada orang yang tidak ada rumahnya. Tidak ada tempat berteduhnya. Tidak ada tempat berteduhnya. Ya, sering kita lihat sekarang ini saudara-saudara kita terlantar. Sudah tidak punya rumah, di musim dingin pula banyak salju, ada yang kebanjiran pula. Mereka tidak punya apa-apa, sedangkan kita masih diberi oleh Allah teduhan. Ada tempat bernaung. Maka banyak bersyukur kepada Allah. Hendaknya rumahmu itu menjadi lapang. Sebab kalau seorang itu terlalu banyak keluar, ya, pada hal yang tidak bermanfaat, kadang membawa dosa untuknya, apalagi perempuan ya. Karena itu Nabi SAW bersabda, al-mar'atu aurah, idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu adalah aurat. Kalau dia keluar, itu dibuat fitnah oleh syaitan. Diagungkan, dibesarkan. Akhirnya gampang orang terfitnah dengan keluarnya perempuan. Iya. Baik. Karena itu kata Nabi, wal yasa'ka baituka. Hendaknya rumahmu menjadi lapang. Dia punya sifat qanaah. Merasa cukup dengan pemberian Allah. Merasa cukup dengan pemberian Allah. Itu kekayaan yang sebenarnya itu. Orang kaya yang sebenarnya itu bukan kaya harta. Tapi kaya hatinya. Dia merasa pemberian Allah itu banyak sekali kepadanya. Apalagi kalau dia renungi bahwa setiap pemberian Allah itu adalah nikmat yang akan dipertanyakan. Wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sungguh kalian semua akan ditanya pada hari kiamat tentang segala nikmat yang diberikan kepada kalian. Maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad. Innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda. Tapi kekayaan itu adalah kekayaan di dalam hati. Itu kekayaan yang sebenarnya. Kekayaan di dalam hati. Iya. Maka apabila seorang hamba mengamalkan sabda Nabi ini, luar biasa. Dari pintu-pintu keselamatan dia dapatkan. Wal yasa'ka baituk. Hendaknya rumahmu itu menjadi lapang bagimu. Iya. Apalagi kalau terjadi fitnah-fitnah. Orang ribut-ribut di luar sering bikin kegaduhan. Dia berada di rumahnya. Sibuk dengan ibadah. Nah, itu sebuah ibadah besar tersendiri. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ma'qil bin Yasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Beribadah di musim kekacauan, orang lagi rame gaduh, dia sibuk ibadah. Kata Nabi, itu bagaikan orang berhijrah kepadaku. Coba bayangkan itu ya, kalau kita dari Mekah hijrah ke Madinah. Ya, itu seperti orang yang berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini jalan keselamatan yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wabki ala khati'atik." Tangisilah kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu. Banyak tangisi dosa-dosa. Kita ini manusia biasa. Tempat terjadinya kesalahan. Di dalam hadits qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wa ana aghfirud dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian ini berbuat dosa siang dan malam. Sedangkan aku mengampuni seluruh dosa. Maka mohon ampunlah kalian kepadaku, aku akan ampuni kalian. Iya. Aku ampuni kalian. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka tangisi dosa-dosamu. Sibukkan dengan menangisi dosa. Apalagi dosa ini berbahaya. Kalau seseorang menghadap kepada Allah terlalu banyak dosanya, bergeliman dengan dosa. Wa may ya'tihi mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang menghadap kepada Allah bergelimang dosa, maka untuknya neraka jahanam. Dia tidak hidup di dalamnya, tidak pula mati. Bagaimana itu tidak hidup? Sebab dia disiksa. Tidak ada kenikmatan. Tidak pula mati karena dia tetap disiksa, tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. La yuqadha alaihim fayamutu. Wa la yukhaffafu anhum min adabiha. Tidak ada kematian atas mereka dan tidak diringankan siksaannya. Waliyadzubillah. Di dalam neraka. Ini orang yang menghadap kepada Allah bergeliman dosa. Karena itu kita perlu banyak menangisi dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Iya. Yang jadi masalah ini terlalu banyak dia urusi orang lain. Terlalu banyak orang lain dia komentari. Apalagi di masa sekarang ini, gosip-gosip itu jadi tontonan nasional, tontonan internasional, gosip-gosip. Ya, orang lagi cerai, dibahas perceraiannya semua televisi. Salur televisi membahasnya. Diajak manusia untuk bergibah, berbuat dosa. Jelas ya? Apalagi kalau hal tersebut di dalam membicarakan keburukan-keburukan orang, keburukan pemerintah, keburukan para ulama, itu dosanya lebih besar lagi. Karena itu tangisi dosa-dosa kamu. Banyak menangisinya. Ini 3 ya, jalan keselamatan. Di hadits yang lain diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi pernah berkata, "Thalathu munjiyat." Ada 3 perkara yang menyelamatkan. Ada 3 perkara yang menyelamatkan. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-adlu fil ghadab war ridha." Dia selalu berlaku adil. Dalam marah maupun dalam dia senang. Ridha maupun marah dia adil. Nah, ini penyelamat. Penyelamat. Dan berucap dengan keadilan itu adalah akhlak yang Allah wasiatkan dalam Al-Quran. Iya. Diperintah di banyak tempat. Wa idza qultum fa'dilu. Kalau kalian berucap, maka berucaplah dengan keadilan. Kalau kalian berucap, maka berucap dengan keadilan. Jadi dia berlaku adil pada saat marah, dia ridha. Kemudian penyelamat yang kedua di dalam hadits ini, kata Nabi SAW, wal qasda fil fakri wal gina. Pertengahan. Tidak berlebihan. Tidak ekstrim, tidak pula terlalu kikir. Di dalam kefakiran dan kelapangan. Sedang-sedang saja. Disebutkan sifat mereka dalam Al-Quran. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka ini kalau mereka berinfak tidak israf, tidak berlebihan, tidak pula terlalu kikir. Dan mereka berada di tengah-tengah. Nah, ini penyelamat juga. Ya seorang itu kalau dia punya harta banyak pun, nah boleh dia berlaku mubadzir. Wala tubadzir tabdira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kalian mubadzir, menghambur-hambur harta. Orang-orang yang biasa mubadzir ini, itu teman-temannya syaitan. Saudara-saudaranya syaitan. Sebagaimana dia tidak kikir. Dia gemar bersedekah, gemar berbagi. Apalagi sedekah itu disebutkan keutamaannya di dalam Al-Quran banyak sekali. Dan juga Nabi SAW menyebutkan berbagai kebaikannya. Iya. Kemudian yang ketiga dari munjiat penyelamat, kata Nabi SAW, khasyatullahi
fi sirri wal alan. Dia selalu takut kepada Allah dalam kondisi rahasia maupun terang-terangan. Dia sendiri, dia takut kepada Allah. Dia di depan orang, dia juga takut kepada Allah. Iya. Apalagi di kondisi dia sendiri, dia takut kepada Allah. Ini nilainya besar sekali. Karena itu disebutkan di dalam hadits riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, kata beliau, sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang diteduhi oleh Allah di bawah teduhan arsy-Nya sehingga senanya pada hari kiamat. Hari kiamat itu ketika matahari dekatkan di atas kepala, tidak ada teduhan kecuali siapa yang diteduhi oleh Allah. Salah satunya, warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Salah satu dari 7 ini adalah seorang lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri lalu berlinang air matanya. Siapa yang seperti itu? Dalam keadaan dia sendiri, tidak ada yang melihatnya, dia ingat kepada Rabb-Nya, dia ingat kepada keagungannya, dia ingat dosa-dosanya, dia ingat kematian, dia ingat sakaratul maut, dia ingat di alam kubur, dia ingat di akhirat ada sorga dan neraka, menetes air matanya. Maka ini orang-orang yang berharga di sisi Allah. Dan itu dari penyelamat. Orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akhlak-akhlak yang sangat mulia sekali. Kemudian dari penyelamat juga, dan ini pokok keselamatan di dunia. Yang mau selamat itu harus melalui jalan Allah dan jalan Rasulnya. Karena tidak ada keselamatan kecuali melalui jalan Allah dan jalan Rasulnya. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَأَلَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Barang siapa yang menghendaki akhirat dan dia tempuh jalannya, harus diikuti jalan yang Allah tetapkan. Dan dia adalah seorang mukmin yang beriman kepada Allah, maka orang yang seperti inilah amalannya berbuah dengan sorga. Allah akan syukuri amalannya, diberikan untuknya sorga. Diberikan untuknya sorga. Jadi harus menempuh jalan Allah dan jalan Rasulnya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, laqad taraktukum, atau kata beliau, taraktu fikum syai'aini lan tadillu in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Saya tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalian tidak akan tersesat sepanjang kalian berpegang dengan 2 perkara ini. Apa itu? Kitab Allah dan sunnah. Itu jalan keselamatan. Iya. Di awal surah Taha, Allah berfirman kepada Nabi-Nya, Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha, wahai Nabi Muhammad, tidak kami turunkan Al-Quran itu untuk membuat kamu menjadi sengsara. Membuatmu menderita, tidak bahagia. Tidak ada Al-Quran diturunkan seperti itu. Kemudian di akhir surah Taha, Allah berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka dia tidak akan tersesat, tidak akan sengsara. Allah jamin itu. Tapi siapa yang berpaling darinya, untuknya kehidupan yang sempit. Iya. Ya kalau dapat kesempitan hidup itu banyak sekali bentuknya. Ada orang diberi kesempitan hidup, hartanya banyak. Tapi hartanya tidak membahagiakannya. Ini baru-baru ini banyak viral berita ya. Mr. Elon Musk itu yang manusia paling kaya katanya. Dia mengaku bahwa dia punya harta sebanyak itu tapi dia tidak bahagia. Sempit hidupnya. Ada yang diberi sempit
Kesempitan hati, kesempitan fisik pula. Iya. Ada yang diberi kesempitan di alam kuburnya, nanti dia disempitkan kuburnya sampai dihimpit badannya, tercerai-berai tulang belulangnya. Itu semua ada di tafsir ayat itu. Siapa yang berpaling dari zikri, untuknya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, bagaimana saya dikumpulkan buta? Padahal saya dulu melihat di dunia. Maka Allah berfirman kepadanya, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikian telah datang kepada engkau ayat-ayat kami. Lalu kamu melupakannya. Maka pada hari ini kamu juga dilupakan. Iya. Kalau dia buta di dunia, tidak mau ikut jalannya Allah, jalannya Rasulnya, maka di akhirat dia juga dikumpulkan dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di akhirat kelak dia lebih buta lagi dan lebih tersesat jalannya. Karena itu kalau ingin jalan keselamatan, perbaiki kehidupan kita dengan Al-Quran. Ini Ramadan mau datang. Iya. Pelajari Al-Quran dengan baik-baik. Baca, tadabbur. Ambil dari petua-petuahnya. Ambil dari tuntunan-tuntunannya. Amalkan di dalam kehidupan. Dengarkan dari hadits-hadits Nabi SAW. Pelajari itu dari para ulama, orang-orang yang berilmu. Supaya dijelaskan makna Al-Quran dan hadits itu. Amalkan di dalam kehidupan. Itu jalan keselamatan namanya. Orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia. Karena itu kata Nabi SAW, dan ini juga haditsnya mutawatir. Diriwayatkan dari puluhan sahabat. Nabi berkata, Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha, faballaghaha kama sami'. Allah akan mempercantik, memperindah wajah seseorang. Ini dia dapatkan di dunia dan di sorga. Dia dengar haditsku, lalu dia hafalkan, kemudian dia sampaikan. Sebagaimana dia dengarkan. Iya. Jangan kira ada amalan yang lebih baik daripada mempelajari Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Kadang satu ayat dari Al-Quran dipelajari, itu nilainya tidak bisa dibanding dengan dunia dan segala isinya. Satu hadits Nabi SAW di dalamnya anjuran ketaatan. Misalnya 2 rakaat sebelum subuh. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Nabi SAW bersabda, Raka'at al-fajr khairum minat dunya wa fiha. 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini salat sunnah ini. Bagaimana pula dengan dia menjaga salat wajibnya? Salat 5 waktunya. Iya. Maka ini semuanya kebaikan-kebaikan. Jalan keselamatan. Dari jalan keselamatan itu, kita selalu membaca surah Wal Asri. Wal Asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Demi masa. Sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Semuanya merugi. Kecuali, nah ini kecuali ini, jalan keberuntungan, jalan keselamatan. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, beramal salih, saling berwasiat di atas kebenaran, dan saling berwasiat dengan apa? Kesabaran. Iya. Keimanan itu pokoknya adalah keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para nabi, keimanan kepada hari akhirat, dan keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Rukun iman. Iman punya banyak cabang. Tapi iman itu terkait dengan keyakinan, ucapan, dan amalan. Dan itu semuanya perlu pengetahuan, perlu ilmu. Makanya dari jalan keselamatan, orang itu belajar. Karena satu ilmu yang dia pahami, itu bisa menyelamatkannya. Bayangkan ya, seorang tahu tentang satu hukum riba. Dia tidak melakukan riba itu, dia selamat hartanya.
Tidak jatuh di dalam hal yang diharamkan. Satu ilmu agama kadang menyelamatkan seseorang dari kesesatan. Dia ketemu dengan orang yang berilmu. Ada anak-anak muda itu Khawarij. Dia melakukan perbuatan kejam, perbuatan dosa besar. Mau kudeta ke pemerintah. Tapi mereka bilang kita pergi haji dulu, pergi haji mereka. Setelah itu kita ke Madinah dulu. Ya. Berkunjung ke Masjid Nabawi. Pergilah mereka ke Masjid Nabawi di Madinah. Ternyata di kota Madinah waktu itu ada seorang orang tua lagi bersandar di tiang. Dan dia membacakan hadits Nabi SAW. Iya. Haditsnya panjang. Dari hadits ini anak-anak muda ini tersadar bahwa selama ini dia tersesat. Mereka tersesat jalannya. Itulah umat ini kalau mau selamat, belajar ilmu agama. Dan belajar ilmu agama itu ambil dari guru. Belajar dari guru. Ya bukan cuma baca-baca di internet. Cuma baca sendiri, pahami sendiri. Itu bukan cara belajar. Tapi belajar dia duduk kepada guru. Yang guru ini jelas juga belajarnya dari mana. Jelas belajarnya dari mana. Ilmunya itu adalah ilmu yang sudah teruji dan ilmu yang diketahui kebenaran sumber pengambilannya. Belajar dari guru, baru dia akan selamat. Itu pokoknya. Beriman, kemudian dia beramal salih. Setelah itu dia mendakwakannya. Kemudian dia bersabar di atas hal tersebut. Kemudian yang terakhir. Dan ini adalah pokok segala kebahagiaan. Sumber segala keselamatan. Karena ini adalah dakwanya para nabi dan para rasul. Dan untuk hal inilah kita semua dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pokok keselamatan adalah menjaga diri di atas memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Iya. Jangan kenal ibadah itu kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak kenal sholat kecuali hanya untuk Allah. Dia hanya kenal menyembelih hanya karena Allah. Dia hanya tahu kalau berdoa, minta hajat dan keperluan, tidak ada kuburan dia kenal. Tidak ada pohon-pohon yang, tidak ada yang biasa digantung di rumah-rumah itu boy katanya. Tidak ada begitu-begituan. Ya. Dia hanya kenalnya kalau berdoa, minta kepada Allah. Ini orang yang benar ini. Selamat jalannya. Selamat jalannya. Dia tidak pernah bernadar untuk selain Allah. Nah dia bilang, kalau saya selamat ini urusan saya, nanti saya menyembelih di kuburan. Saya lepas sesajian di mana, di pohon atau di sungai, di laut. Tidak ada dia kenal begituan. Dia tahunya nadar itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang selamat, jalannya selamat. Sebab siapa yang berbuat kesyirikan sedikit saya, akan hancur seluruh amalannya. Habis dia pasti merugi, menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya. Tidak akan keluar selama-lamanya. Walaupun di dunia ini dia sholat 5 waktu setiap hari. Tiap Ramadan dia puasa. Tapi kapan dia berdoa kepada selain Allah, hancur seluruh amalannya. Jangankan kita, para nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman kepada setiap nabi dan rasul. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelummu. Andai kata engkau berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Dan Allah terangkan sebagian manusia punya amalan-amalan. Tapi di hari kiamat bagaimana amalannya? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagaikan debu yang berterbangan. Kalau ingin selamat, ikuti jalannya para nabi dan para rasul. Sekarang saya tanya, siapa yang paling benar jalannya di atas muka bumi? Ada yang kita berselisih pendapat bahwa yang paling benar jalannya adalah para nabi dan para rasul? Tidak ada, semuanya sepakat itu.
Maka kalau semua umat ini sepakat dan semuanya diterima, kita ikuti jalannya para nabi dan para rasul. Jalannya para nabi dan para rasul disebutkan dalam Al-Quran di banyak tempat. Di antaranya dalam firman Allah, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul, agar supaya rasul ini menyampaikan kepada umatnya, beribadalah kalian hanya kepada Allah, dan jauhi segala yang diibadai selain daripada Allah. Dan itu tujuan kita ada dan diciptakan di dunia ini. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki dari mereka rezeki. Kita ini diberi karunia, diberi nikmat oleh Allah banyak sekali. Allah tidak ingin apa-apa dari kita, kecuali satu saja. Kalian beribadah hanya kepada Allah. Iya. Allah tidak minta rezeki kepada kalian. Karena Allah dialah yang maha kuat, lagi maha pemberi rezeki. Yang maha kaya, tidak perlu kepada siapapun dari makhluk ini. Karena itu dari jalan keselamatan dan pokok segala keselamatan, hiduplah dengan kalimat la ilaha illallah. Murnikan ibadah hanya kepada Allah. Dan jangan sekali-sekali wafat dalam keadaan berbuat kesyirikan. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal dan dia tahu bahwa Allah itu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia masuk surga. Wa man mata wa la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Siapa yang mati kemudian dia tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali, dia masuk surga. Itu pokok keselamatan. Kalau sudah benar di dalam ibadahnya, Allah jamin untuknya keamanan, hidayah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan dia tidak pernah mengotori keimanannya dengan kesyirikan, untuk mereka keamanan dan mereka selalu berada di atas hidayah. Baik, mungkin sudah masuk waktu sholat Isya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk semuanya, menjadi ayat-ayat yang kita dengarkan dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dibacakan bisa menjadi penerang jalan kita di dalam kehidupan. Kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di masjid ini dalam suasana ketaatan. Kepadanya lah kita bermohon, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempertemukan kita di dunia di atas kebaikan, menjaga kita semua di atas ketaatan, menguatkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita kembali kepadanya. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dan kedua orang tua kita di pertemuan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan dan kemuliaan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala alam. Dan saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, terkhusus Ta'mir Masjid atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga Allah lipat gandakan pahala untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.